Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Syafitri. Saya mahasiswi dari jurusan Administrasi Pendidikan. Kali ini saya akan membahas tentang public external dalam public relation. Mata kuliah Manajemen Humas yang diampu oleh Bapak Dr. Hanif Al-Qadri. External public relation artinya kekuatan dari sebuah perusahaan atau sebuah lembaga yang ada di tangan pabriknya. Seberapa hebat hubungan yang dibangun oleh para praktisi public relation dengan mereka. Apakah internal ataupun eksternal, maka akan sebegitu hebat pula hasil dari produk karya jasa yang dikeluarkan oleh lembaga tersebut. Secara langsung ataupun tidak dianggap punya kapabilitas dengan organisasi ataupun perusahaan menjadi sebuah perusahaan yang dipercaya, produk-produk yang dihasilkan akan sangat dipercaya dan bisa diterima oleh masyarakat umum sebagai ciri khas. Dan kali ini kita akan fokus membahas tentang external public relation. Banyak sekali sebenarnya siapa external public relation ini, komunikasi eksternal kita. Kalau kita coba kaji dari sisi komunikasinya adalah proses komunikasi ataupun pertukaran message atau informasi yang terjadi di antara organisasi antar lembaga, antar pihak ataupun antar perusahaan dengan pihak-pihak yang lain secara umum ada di luar organisasi atau lembaga tersebut, atau kita menyebutnya khalayak yang berada di luar organisasi, dan mereka itu pada umumnya banyak dan hampir semuanya punya kaitan ataupun keterlibatan langsung dan ataupun tidak memberikan efek dan dampak bagi lembaga itu juga sebaliknya. Karena pada akhirnya akan menjadi sebuah sasaran dari kegiatan, bahkan hampir semua kegiatan public relation menjadi public eksternal sebagai sasaran akhir, yaitu mereka adalah orang-orang atau anggota-anggota masyarakat di luar organisasi yang mempunyai kaitannya langsung dengan lembaga-lembaga kita maupun yang diharapkan ataupun diprediksi. Saya ambil dari satu pendapat, yaitu dari Suhandang, yaitu the public external dari perusahaan ataupun organisasi itu minimal terdiri dari 5, yaitu community public, customer public, consumer public, organisasi masyarakat yang mempunyai kepentingan ataupun keterkaitan dengan usaha, dari general public atau khalayak ramai yang berkepentingan dan bersimpati terhadap perusahaan ataupun lembaganya. Kalau kita kaji lebih jauh, sebenarnya siapa saja yang pantas kita sebut sebagai public external dari sebuah perusahaan. Ketika Anda menjadi seorang praktisi public relation, praktisi PR di perusahaan manapun, paling tidak Anda bisa paham dan mengerti siapa yang bisa dijadikan ataupun yang dianggap sebagai public externalnya. Dan itu akan menjadi acuan akhir untuk dijadikan standar ukuran dalam manapun di sebuah produk dan atau menghasilkan karya-karya dari lembaga keputusan kita, dan standarnya adalah mereka. Bahwa mereka yang pertama kita menyebutnya adalah hubungan dengan pihak pers ataupun state relation. Yang kedua adalah government relation ataupun hubungan baik dengan pemerintah. Kemudian yang ketiga community ataupun hubungan dengan masyarakat sekitar tempat di mana organisasi ataupun lembaga kita berada. Yang keempat adalah supplier saat lahir relationship atau hubungan dengan para bahasanya, atau hubungannya kalau bahasa kita adalah rekan-rekanan ataupun pemasok dari barang yang kita hasilkan, yang tidak kalah pentingnya dengan customer hubungan relation ataupun hubungan dengan para pelanggan, pengguna jasa ataupun produk yang menjadi target target market dari usaha kita tadi.
Kemudian adalah customer relation, yaitu hubungan dengan para konsumen, education relation, hubungan dengan bidang-bidang pendidikan. Kemudian terakhir yang bisa juga menjadi under dari pemikiran dari setiap lembaga adalah terkait dengan hubungan masyarakat umum ataupun general relation. Karena disadari atau tidak, mereka akan menjadi atau memberikan dampak positif atau sebaliknya terhadap lembaga kepuasan kita, diterima ataupun tidak diterima ataupun tidak, mereka akan menjadi pemerhati yang akan memberikan masukan ataupun sebaliknya. Jadi kita perlu menjaga hubungan baik dengan masyarakat yang kita sebut dengan general relation. Dan untuk hari ini kita akan coba seberapa saja yang dianggap bukan paling penting, karena semuanya penting. Tapi untuk bahasan kali ini kita bahas satu hubungan dengan media atau first relation yang pertama. Yang kedua, country cause some relation dan customer. Dan yang ketiga adalah hubungan pemerintah government. Media first mempunyai hubungan yang baik dengan lembaga first atau media yang akan menyampaikan berita hangat. Hal ini menjadi sangat penting untuk dipikirkan, disiapkan, dan didesain. Harus ada strategi khusus bagaimana membangun, menjaga, memperbaiki hubungan dengan satu media ini. Sebab kenapa mereka mempunyai peranan yang luar biasa dalam kemajuan dan perkembangan usaha, perusahaan atau organisasi kita, menyangkut dengan pemerintah, pemberitaan baik secara positif maupun negatif akan mempunyai nilai jual yang sangat tinggi bagi mereka. Jadi kalau kita tidak mempunyai hubungan yang baik, kita bisa berpikir seperti apa lembaga kita dari dunia jurnalis stratomedia, atau bagi seorang wartawan sebagai ujung tombaknya lembaga dari sisi berita buruk ataupun berita negatif tentang sesuatu, termasuk perusahaan produk yang dihasilkan itu mempunyai nilai jual yang sangat tinggi. Dan ini ada kaitannya. Kenapa kita perlu menjaga hubungan yang baik dengan mereka? Bukan berarti berita-berita yang full biasa dibikin positifnya, ataupun sebaliknya. Setidaknya kalau kita punya first yang baik, relasi yang baik, hubungan yang baik dengan lembaga first tertentu, maka buat seorang praktisi public relation itu sangat penting dan sebuah kewajiban, harus tahu bagaimana mendesain dan bagaimana strategis, bagaimana melakukan hubungan yang baik dengan para wartawan, dengan para jurnalis, lembaga-lembaga first, apakah media cetak, elektronik, media sosial, sehingga pemberitaan tentang kita tetap urusan tentang lembaga, tentang produk yang kita akan lebih jauh bisa dipertanggungjawabkan. Dan ketika ada berita yang baik yang akan naik juga begitu cepat, akan kita manfaatkan hubungan dengan pihak media ataupun first relation. Paling tidak kita bagi dalam dua konteks hubungan, kontak formal dan hubungan melalui kontak formal. Salah satu syarat yang mesti atau yang wajib dimiliki oleh seorang public relation ini adalah kemampuan komunikasi interpersonal yang baik. Bagaimana membangun relasi melalui komunikasi yang baik, bagaimana membangun kepercayaan dari para wartawan dan jurnalis buat hubungan ketika sebuah pemberitaan akan dinaikkan jauh lebih enak dalam bentuk cafe morning daripada rapat-rapat dan ataupun dewan bersama. Bentuk hubungan antara praktisi public relation antara sebuah lembaga atau sebuah perusahaan itu 5 bentuk minimal yang selalu dimanfaatkan dalam hubungan antara praktisi public relationnya, lembaga first ataupun wartawan, jurnalis, Perkembangan teknologi untuk saat ini dan pengaruhnya begitu besar yang tidak bisa di-stop terhadap bentuk-bentuk media, sekalipun media massa, media cetak, itu memberikan pengaruh terbesar buat lembaga ataupun perusahaan kita. Maka kita pun sebagai praktisi pihak harus memanfaatkan ini sebagai liputan yang baik di media yang akan memberikan pencitraan atau nama baik. Nah,
besar bagi perusahaan kita, meningkatkan kepercayaan pelanggan dalam memakai produk perusahaan-perusahaan jasa yang dihasilkan oleh SDM. SDM yang dihasilkan oleh sebuah lembaga, hal ini akan meningkatkan kepercayaan mereka sebagai pelanggan dalam memakai produk yang kita hasilkan tadi. Kemudian menumbuhkan minat pemodal untuk menginvestasikan modalnya pada perusahaan ataupun lembaga kita. Kenapa? Karena pemberitaan yang naik citranya yang muncul akibat berita-berita di like yang dinaikkan oleh para wartawan ataupun para jurnalis, semuanya mempunyai nilai jual yang positif, dan ini menunjukkan tingkat kepercayaan yang tinggi dari pemilik modal aktivitas keseluruhannya. Yang tadi kita coba analisis atau bersatu, inilah yang menjadi relasi dengan media dan mendekap mendapatkan kepercayaan melalui liputan ataupun pemerintahan. Jadi ketika hubungan baik relasi terbangun dengan lembaga pers, dengan jurnalis dan dengan wartawan sebagai ujung tombaknya, maka hubungan pertemanan yang muncul yang baik itu akan memudahkan untuk mendesain ataupun duduk bersama menawarkan diri terkait dengan pemberitaan yang akan kita lemparkan ke mereka untuk sampai ataupun dipublish kata-kata masyarakat, yang artinya bisa berimbang, bisa dipertanggungjawabkan apakah berita yang akan didapatkan oleh wartawan atau justru berita yang lemon kita ingin tawarkan agar bisa naik ke media, ke tempat mereka bekerja. Media relation pada prinsipnya juga merupakan bagian dari public relation eksternal yang mencoba melakukan hubungan atau membangun relasi, membina dan mengembangkan hubungan baik dengan media sebagai sarana untuk komunikasi antara organisasi dengan publiknya untuk mencapai tujuan organisasi secara keseluruhan, tujuan lembaga, tujuan perusahaan, the mediation, dan pada prinsipnya membangun relasi kemudian dikembangkan melalui media untuk menjangkau publik. Jadi kadang-kadang mustahil buat lembaga ataupun perusahaan untuk langsung bersentuhan dengan pabriknya. Sebegitu besar, sebegitu luas, ataupun sebegitu jauh jangkauan publik atau konsumen yang ingin kita kejar, maka kita akan selalu membutuhkan media. Dengan adanya pejabat public relation ataupun praktisi relation yang khusus berhubungan dengan pihak pemerintah untuk kepentingan perusahaan, sebenarnya bukan hal yang dilarang. Negosiasi bisa muncul di situ. Kapabilitas kepentingan juga bisa bermain memanfaatkan keadaan itu, bukan di dalam tanah negatif. Tugas yang diemban oleh praktisi public relation dalam kaitannya dengan government regulation, yang pertama, meningkatkan komunikasi dengan pejabat pemerintah dan lembaga tinggi negara. Yang kedua, memantau lembaga membuat keputusan dan peraturan pada area yang mempengaruhi bidang usaha mereka. Yang ketiga, memantau lembaga pembuat keputusan dan peraturan pada area yang mempengaruhi bidang usaha mereka supaya ada peraturan. Yang ketiga tadi tugasnya adalah mendorong partisipasi para pemilih rakyat pada setiap lapisan masyarakat ini supaya apa yang menghasilkan kebijakan-kebijakan yang berpihak pada masyarakat banyak. Yang keempat adalah mempengaruhi undang-undang yang memiliki dampak yang luas pada ekonomi rakyat dan pelaksanaannya berhubungan sangat baik akan memberikan masukan-masukan dan pengaruh yang baik bagi pembuat kebijakan. Yang kelima adalah meningkatkan kesadaran dan pemahaman para pembuat keputusan sangat penting. Ini akan menjadi tugas yang diemban oleh para public relation karena mengurangi ketidakpastian, tidak dapat membaca tanda-tanda peraturan. Yang ketujuh adalah mempercepat keluarnya keputusan-keputusan yang berkaitan dengan operasi perusahaan ataupun jalannya perusahaan. Yang kedelapan adalah meningkatkan pemahaman satu sama lain dengan pemerintah.
Dan yang kesembilan ataupun yang terakhir adalah mendapatkan perlindungan dan pembelaan pada saat perusahaan menghadapi krisis. Nah, strategi-strategi khusus yang harus diperhatikan lembaga melalui tangan-tangan dingin ataupun kehebatan-kehebatan dari para praktisi public relation sangat ditentukan oleh kehandalan siapa public relationnya. Sampai disinilah penjelasan yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.